Calon Tumbal Pesugihan, Part 42, melibatkan Yusuf. Saat tahu bahwa hawa negatif tadi sudah berlalu, Yusuf pun segera membuka pintu rumah agar bisa keluar dan menemui Dinda. Agil mengejarnya, begitu pula dengan Jaya yang masih merasa khawatir dengan keadaan. "Teh Dinda," seru Yusuf. Dinda pun melepaskan pegangan tangannya dari tangan Kalin dan menatap ke arah Yusuf. "Yus, kenapa keluar? Kami belum memastikan keadaan benar-benar aman," tegur Dinda. "Enggak, pokoknya aku mau tahu ada apa sebenarnya, Teh." "Teh Dinda enggak perlu bohong sama aku. Kita selalu saling terbuka sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan saat Teh Dinda udah enggak tinggal di sini sekalipun, kita masih selalu saling cerita kalau ada apa-apa. Aku enggak mau Teh Dinda merahasiakan sesuatu. Seburuk apapun itu pokoknya aku harus tahu," mohon Yusuf. "Apa? Jadi, selama 13 tahun ini kamu dan Dinda tetap saling komunikasi?" tanya Agil yang tampak kaget akan hal tersebut. Yusuf pun menoleh dan menatap ke arah Agil. Kalin, Vira, dan Kira kini hanya bisa diam tanpa berani bersuara. "Kenapa? Kak Agil cemburu karena aku tetap berkomunikasi dengan Teh Dinda selama ini?" "Telat cemburunya, enggak usah overthinking, kami berdua hanya berteman. Aku berkomunikasi dengan Teh Dinda hanya untuk meyakinkan dia bahwa Kak Agil baik-baik aja selama 13 tahun terakhir, biar dia bisa konsentrasi sama sekolah dan juga hidupnya. Aku enggak pernah bilang sama Teh Dinda mengenai apa yang terjadi antara Kak Agil dan Teh Hesti setelah Teh Dinda pergi. Aku sengaja enggak bilang, biar Kak Agil bisa belajar untuk menghargai sesuatu yang baik, sebelum hal itu menghilang dari hidup kakak." "Paham, jelas Yusuf." Agil pun terdiam. Begitu pula dengan Jaya atau yang lainnya. Yusuf kembali menoleh ke arah Dinda lalu kembali merajuk seperti tadi agar segera diberitahu mengenai hal tadi. "Teh Dinda, kasih tahu aku semuanya," mohon Yusuf. Akan aku kasih tahu ke kamu. Tapi nanti, setelah aku mengurus mereka berempat," balas Dinda sambil menunjuk ke arah Kalin, Kira, dan Vira. "Mereka cuma bertiga, Teh," ujar Yusuf sambil menatap ke arah Kalin, Kira, dan Vira. "Tuh, yang satunya lagi nyangkut di pelukan Kak Deni," tunjuk Dinda dengan santai. Semua orang pun menoleh ke arah pintu rumah dan melihat kalau Deni masih berupaya menenangkan Rini. "Astagfirullah Rini, mata gue ternodai sama kemesraan sesat yang lo lakukan," omel Kira. "Aduh ya Rab, kenapa hamba masih jomblo sih? Jadinya kesal kan pas lihat adegan begitu," keluh Vira. Kalin hanya bisa geleng-geleng kepala saja dan memilih tidak berkomentar. Jaya, Agil, dan Yusuf juga hanya bisa meringis saat menatap ke arah Deni yang tidak mengerti mengapa semua orang tiba-tiba menatap kompak ke arahnya. Pintu dan jendela warung pun kembali dibuka. Kalin menatap area sekitar sebelum membiarkan semua orang keluar dari sana. Dugaannya tepat, ia menemukan jejak abu dari sesajen yang terbakar. Sepertinya si pemelihara makhluk itu mau menumbalkan seseorang di dalam rumah ini. "Din, lihat ini, abu sesajen yang terbakar," ujar Kalin sambil menunjuk ke arah yang dilihatnya saat itu. Dinda pun menatap ke arah abu sesajen itu bersama Agil. Yusuf juga melihatnya dan mulai berpikir keras sambil tetap bersabar untuk mendapatkan jawaban dari Dinda mengenai apa yang sebenarnya terjadi. "Jadi bagaimana? Apakah kita harus memberikan perlindungan untuk rumah dan warung ini agar tidak bisa tersentuh oleh makhluk peliharaan orang itu?" tanya Vira. "Tampaknya memang begitu, Vir. Ini udah terlalu jauh dan gue enggak mau ada korban lain lagi di rumah ini,"
jawab Dinda sambil menggenggam erat tangan Agil yang sejak tadi masih bertaut dengan tangannya. Ya udah, kita pikirkan lagi setelah kita selesai membersihkan diri. Kita akan segera kesini lagi setelah urusan bongkar muatan tas kita di rumah Dinda selesai, saran Kira. Iya, kau benar itu. Lagi pula, kita harus siapkan juga mentalnya Rini agar dia jauh lebih siap kalau nanti ada serangan gaib lagi, tanggap Kalin. Dinda pun menatap ke arah Agil. Sementara waktu, Kak Agil terus baca surat Al-Falaq dan An-Naas berulang-ulang secara berurutan ya. Meski sedang melakukan suatu kegiatan, terus saja baca dua surat itu tanpa henti. Setidaknya, sampai kami datang lagi ke sini setelah urusan kami di rumah selesai, pinta Dinda. Iya Neng, kakak pasti akan lakukan itu sesuai dengan yang Neng katakan. Insya Allah, tanggap Agil. Pastikan Bapak dan Kak Deni juga baca surat yang sama, tambah Dinda. Agil pun mengangguk. Kalau aku, tanya Yusuf. Kamu pulang aja dulu, Yus. Jangan sampai kamu jadi sasaran yang salah kalau makhluk itu tidak bisa mendapatkan keinginannya. Nanti aku telepon, biar kamu juga datang ke sini saat kami berlima siap, jawab Dinda. Dia akan kau libatkan, Din, tanya Kalin. Terlanjur, Kal, jawab Dinda. Tapi dia masih kecil, Din. Usiaku 27, Teh Kalin, balas Yusuf. Itu namanya masih kecil. Kalau usiamu sama seperti Kak Agil atau Kak Deni, maka aku tidak akan protes, tegak Kalin. Dia udah terlanjur tahu, Kal. Udah benar-benar terlanjur dan aku percaya kalau Yus cukup kuat untuk berhadapan dengan yang akan kita hadapi nanti, jelas Dinda. Udahlah, Kal, biar aja kalau Yus mau dilibatkan. Lo lihat sendiri, kan bagaimana gigihnya dia saat mau tahu ada apa sebenarnya, lerai Kira. Terus kau pikir karena dia gigih, maka dia akan baik-baik aja, hah? Kalau dia akhirnya jadi sasaran yang salah bagaimana? Keserempet sedikit aja, dia bisa habis pada saat itu juga tegas Kalin. Maka dari itu salah satu dari kita harus menjaga dia nanti. Anggap aja anggota keluarga ini memang ada 4 orang, saran Vira. Dinda pun langsung memeluk Kalin agar menjadi tenang dan tidak lagi emosional. Ayolah, Kal, please, biarin Yus ikut serta dengan kita, mohonnya dengan lembut. Kalin pun pasrah. Ia tak pernah bisa menolak jika Dinda sudah memohon seperti itu. Oke, biarkan dia ikut. Tapi aku yang akan jaga dia nanti. Aku tak mau dia dijaga oleh Rini kalau itu adalah rencana kalian bertiga nanti, tegas Kalin. Kenapa? Karena gue lemah, tanya Rini. Karena aku tak mau kau pingsan lagi seperti saat kita menangani kasus gaib di Jatinangor, jawab Kalin, mengingatkan Rini bahwa dia adalah yang paling sulit diurus kalau sudah pingsan jika tak kuat menahan datangnya makhluk halus. Oh iya, gue memang pingsan waktu itu. Oke, gue serahin dia sama lo, balas Rini sambil menunjuk ke arah Yusuf. Pasrah kali dia. Wah, ada yang tidak beres kayaknya, Kalin mendadak curiga. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.